Kemarin kita sudah bahas video mengenai investasi. Nah, video kali ini kita bakal bahas apa aja sih macam-macam investasi itu? Di video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai logam mulia. Itu sih cuma salah satunya aja nih. Selain logam mulia, kalian juga bisa investasi ke deposito, obligasi, saham, reksadana, properti, dan juga bisnis. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, akan kita bahas semua satu persatu. Kecuali reksadana dan saham ya. Itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oh iya nih teman-teman, sebelum kita mulai, investasi ini ada yang beresiko dan ada yang tidak beresiko. Bisa dibilang beresiko karena berpeluang menurunkan nilai investasi kita. Saya akan bahas dari yang paling tidak beresiko dulu ya. Yang pertama itu deposito. Kalian pasti sering dengar kan kata deposito? Deposito itu mirip seperti tabungan. Bedanya ada di return dan pengembalian dananya. Saya kasih contoh deh. Misalnya kamu punya dana 100 juta. Terus kamu depositokan dengan jangka waktu 1 tahun dengan return 6%. Jadi, kalian mendapatkan return sebesar 6 juta setiap 1 tahunnya. Tetapi, uang 100 juta tersebut tidak dapat ditarik selama 1 tahun ya. Return 6 juta selama 1 tahunnya akan langsung ditransfer ke rekening kalian setiap bulannya. Kenapa investasi ini dikatakan resikonya kecil? Karena deposito kamu dijamin oleh pemerintah jika tidak lebih dari 2 miliar. Dan juga, deposito ini hanya akan gagal jika bank yang kalian pilih itu bangkrut. Jadi, bijaklah memilih program deposito kalian ya. Yang kedua itu ada obligasi. Obligasi sendiri ialah surat utang. Contohnya seperti ini. Perusahaan X lagi membutuhkan dana sebesar 100 miliar. Mereka bingung nih gimana caranya buat dapetin uang tersebut. Jadi, perusahaan tersebut buat surat utang yang akan dia umumin secara terbuka. Jika ada yang ingin membeli surat utang perusahaan tersebut, akan diberikan return sebesar 10% per tahun. Tetapi proses pelunasannya selama 2 tahun ya. Nah, jadi nanti return 10% per tahunnya akan dikirim ke rekening kamu per bulannya. Dan setelah 2 tahun, nanti 100 miliarnya akan dikembalikan. Untuk obligasi ini ada 2 jenis ya, bisa dari perusahaan dan negara yang menerbitkannya. Obligasi ini juga masuk ke dalam investasi yang resikonya cukup rendah, apalagi jika obligasi tersebut milik negara. Pembayaran obligasi negara sudah masuk dalam APBN negara, sehingga pasti akan dilunasi. Kecuali negara kalian bangkrut ya. Dan kalau untuk obligasi perusahaan juga sama risikonya. Kalau perusahaan kalian itu bangkrut, jadi hati-hati ya teman-teman. Untuk properti, ini merupakan salah satu sektor investasi yang sangat menjanjikan. Karena kita bisa mendapatkan keuntungan dari 2 cara. Yang pertama dari cash flow dan kenaikan harga. Kalau kalian bingung, contoh cash flow itu seperti deposito dan obligasi. Kalian mendapatkan cash di setiap bulannya. Properti sendiri terdiri dari beberapa jenis. Bisa rumah tinggal, kos-kosan, ruko, kantor, gudang, apartemen, dan masih banyak lagi. Kalian pasti sering kan dengar kalau harga properti itu selalu naik? Itu salah satu keuntungan dari kenaikan harga. Untuk cash flow-nya sendiri bisa diperoleh dengan cara disewakan. Jadi, Anda bisa mendapatkan 2 keuntungan sekaligus nih teman-teman. Bisa bayangin kan, jika kalian punya kos-kosan yang isinya hanya 20 kamar, dan 1 kamar kalian sewakan 1 juta per bulannya. Jika hanya 10 kamar saja yang terisi, kalian sudah mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan. Belum lagi harga properti yang terus naik. Jadi, ini tuh investasi yang bagus banget guys. Cuman, kesulitan dari investasi dari properti, ya karena harganya sudah sangat tinggi. Jadi, kita sulit untuk membelinya. Dan juga, properti merupakan investasi yang tidak bisa dijual sewaktu-waktu jika kita membutuhkannya. Hal ini juga pasti menjadi pertimbangan yang sangat besar. Untuk sektor yang terakhir ini, ialah bisnis.
Untuk bisa berinvestasi di bisnis, kalian bukan saja hanya butuh dana, tetapi Anda juga butuh skill dan tim untuk membangun bisnis Anda. Untuk bisnis, saya bisa katakan yang paling besar resikonya, karena banyak juga tuh bisnis yang gagal di luar sana. Tetapi, jika bisnis Anda berhasil, maka hal ini sangat menguntungkan. Lihat aja perusahaan besar seperti Apple, Microsoft, Amazon, Gojek, dan masih banyak lagi. Semoga video ini bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah!